salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan dan banggakan, Bapak Joni selaku orang yang awal untuk menghadirkan Bapak Mama semua di tempat ini, Bapak Dusun, serta yang hadir bersama kita Bapak Lukas selaku aparat desa, Bapak RW. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari KSP Koplit Adiguna. Terus ada simpanan wajib, simpanan wajib ini yang Bapak Ibu mereka harus store setiap bulan. Itu kalau kami di Adiguna itu 20.000 ya Bapak Ibu. Terus ada simpanan sukarela itu paling kecil 10.000. Jadi kita semua sudah bergabung jadi keluarga besar Adiguna, kita pemilik Koperasi Kredit Adiguna. Terus hak berikutnya mendapatkan pelayanan pinjaman. Ini tahun pasti auto parkir sini sudah turun di sini. Nah, jadi begitu itu yang diperoleh anggota setiap tahun. Terus ada balas jasa Bapak Ibu, ada balas jasa simpanan. Jadi Bapak Ibu simpan di buku anggota. Nah, ini buku kepemilikan. Setiap tahun dapat SAU, orang lazim disebut bilang SAU itu ini. Terus ada balas jasa pinjam juga. Misalnya anggota ada pinjam, nanti ada balas jasa pinjam. Itu hak anggota. Biasanya setiap tahun setelah RAT baru dibagikan kepada anggota sesuai dengan besarnya keaktifan anggota, partisipasi anggota. Misalnya simpanan banyak ya pasti dapat banyak. Itu yang hak kewajiban anggota. Terus misalnya ada kegiatan-kegiatan koperasi, anggota silakan berpartisipasi. Terus misalnya sebelumnya ada peminjaman, tunjukkan prestasi yang baik sehingga ke depan misalnya mau mengajukan pinjaman, jadi dari koperasi tidak ragu lagi bahwa memang anggota tersebut punya karakter dan tanggung jawab yang baik ya Bapak ya. Tentang produk-produk nanti Ibu Fitri. Baik, silakan Ibu Fitri. Setelah 475.000 itu tergenapi, setelah itu tiap bulan Bapak Ibu menabung minimal sekali 30.000. Dari 30.000 itu sudah untuk simpanan wajib dan simpanan sukarela. Nanti yang 30.000 itu masuk ke dalam buku simpanan kepemilikan ini. Nah, setelah Bapak Ibu menjadi anggota, buku simpanan kepemilikan ini wajib ditabung setiap bulannya. Minimal sekali 30.000. Kemudian kalau buku yang simpanan Sibuhar ini mau kapan saja boleh, mau ada rezeki lebih mau masukkan ke sini juga boleh. Kalau yang wajib itu yang ini simpanan kepemilikannya yang 30.000. Tapi yang Sibuhar nih Bapak Ibu mau berapa saja boleh, kapan saja. Bapak Ibu juga kalau mau simpanan hari tua, Bapak Ibu bisa manfaatkan produksi harta. Dia pembukaan pertamanya 500.000. Administrasi 30.000, tiap bulannya minimal 25.000. Ibu bisa manfaatkan ini, tapi selama 5 tahun tidak boleh diambil. Jadi tiap bulan bisa 25.000, 25.000, bunganya 9% per tahun. Kami akan memberikan bingkisan akhir tahun. Nah, bingkisan akhir tahun ini untuk semua yang sudah dapat, sudah mendaftar. Sudah mendaftar nanti tahun 2022 kemarin kami membagi 7.000 bingkisan akhir. Ibu bisa lihat di brosur pinjaman itu, bunga yang Adiguna tawarkan itu Bapak Ibu bisa lihat ada 2 jenis bunga. Bunga tetap 1% per bulan dan juga bunga menurun 1,9% per bulan. Jadi kalau menurun itu nanti setiap bulan Bapak Ibu dia akan menurun sesuai dengan sisa pinjaman. Tapi kalau misalnya bunga tetap itu misalnya Bapak pinjam 1 juta, berarti 1 juta kali 1% berarti bunganya hanya 10.000 saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ambil 10 bulan jadi 100.000 ditambah dengan bunga 10.000 jadi 110.000 per bulan. Itu kalau misalnya kita ambil jangka waktu 10 bulan. Kemudian kalau misalnya dalam waktu 10 bulan itu ternyata baru jalan 3 bulan Bapak Ibu sudah ada rezeki untuk tutup, itu tidak dikenakan penalti. Jadi cukup misalnya sisa 700.000 tapi mau tutup semua karena ada baru dapat rezeki, langsung tutup 700.000 ditambah dengan bunga 10.000-nya sisanya, bunga yang 1 bulan saja. Jadi misalnya di Desember langsung tutup berarti hanya bayar 700.000 tambah bunga bulan Desember saja. Kemudian setelah itu keuntungan yang lain dari meminjam di KSP Koplit Adiguna yang pertama yang tadi tidak ada penalti, terus yang kedua bunganya kecil hanya 1% per bulan, terus yang ketiga bila misalnya Bapak Ibu ambil perjanjiannya 10 bulan tapi ternyata Bapak Ibu ada rezeki yang lain, misalnya contoh
10 bulan harusnya setiap bulan 200.000. Tapi ternyata Bapak dan Ibu bisa bayar 200.000 per bulan, 150.000, lebih berapapun boleh. Jadi tidak mengikat, yang penting paling kecilnya itu 100.000 tiap bulan. Seperti itu. Jadi apabila saya tidak melaksanakan ini dan juga saya tidak tahu saya punya perjalanan hidup ini dari mana sampai di mana Bapak. Nah terusnya saya ada musibah, contoh kecelakaan, terus meninggal dunia. Maka itu yang dari solduka ini saya dapat tidak. Terusnya yang satu, sekarang saya sudah bersedia untuk masuk anggota KSP Covid Adiguna. Terusnya saya memenuhi 475.000. Nah, dengan adanya hanya kelemahannya saya tidak menyetor solduka ini, maka saya berhasil tidak untuk mendapat santunan duka ini. Tapi kami pun tidak akan membiarkan misalnya Bapak Lukas lupa terus, karena kami itu tuh kami ada data bahwa misalnya Bapak Lukas belum menabung, belum membayar solduka. Jadi setiap bulannya kami akan terus ingatkan. Jadi pada saat Bapak Lukas menabung itu, menabung simpanan wajib, nanti misalnya kami ingatkan bahwa Pak Lukas ini soldukanya Januari awal tahun. Jadi pada saat misalnya Bapak Ibu mulai menabung di awal tahun, kami mengingatkan untuk menabung juga, membayar juga solidaritas kedukaan.